Ayu Patrick dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang 10 plus dan minus hidup di Hongaria menurut keluarga campuran seperti keluarga kami. Untuk para subscriber baru, kenalan dulu, saya Ayu. Saya tinggal di Hongaria bersama suami saya Joel, orang Hongaria, dan juga anak kami Matt. Karena itu nama channel kami adalah Ayu Patrick dan Matt. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video yang sama tentang plus minus tinggal di Singapura karena keluarga kami dulu tinggal di sana selama 9 tahun, dan juga tentang topik yang sama untuk tinggal di Indonesia. Jadi tujuan saya membuat video semacam ini bukan untuk menjelek-jelekan atau memuji-muji negara tertentu, tapi hanya untuk memberikan pandangan kami. Tentunya kalau kita warga negara dari suatu negara, ya paling enak tinggal di negara kita sendiri. Tapi kalau kita tinggal di negara asing, pasti akan ada plus minusnya yang bisa juga subjektif tergantung orangnya. Bisa untuk pertimbangan kalau teman-teman akan tinggal di negara tersebut. Di video yang lama saya sudah pernah menyinggung tentang topik ini, tapi mungkin tidak selengkap yang ini. Jadi saya mau buat video baru yang bisa untuk jadi referensi teman-teman yang sedang membutuhkan. Kita langsung mulai saja dari plusnya tinggal di Hongaria menurut orang asing di Hongaria yang tinggal dengan keluarga Hongaria di sini. Yang pertama tentunya ini tidak bisa diukur dengan materi, yaitu dekat dengan keluarga suami. Jadi untuk suami lebih nyaman tentunya karena ada orang tua, dan untuk anak saya juga lebih nyaman karena paling tidak ada kakek dan nenek di sini dibanding dengan kalau kami tinggal di negara ketiga. Yang kedua adalah biaya hidup di Hongaria termasuk rendah untuk ukuran Eropa. Teman-teman yang sudah sering nonton video saya shopping haul, buka-bukaan harga bahan makanan dan kebutuhan lainnya di Hongaria, bisa melihat harga di sini tidak jauh beda dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Kalau makan di luar memang mahal, tapi kita masih bisa masak sendiri di rumah. Yang ketiga adalah Hongaria merupakan negara yang indah dan bersih meskipun wilayahnya sempit. Di sini tidak punya gunung berapi ataupun hutan tropis, tapi semuanya itu indah, terawat dengan baik, semua fasilitas ada. Tumbuhannya semua hijau. Kalau kalian nonton video saya waktu jalan-jalan keluar ya, kemudian langitnya biru sekali, itu bukan editan. Langit di sini memang biru sekali, kecuali kalau cuaca sedang dingin seperti sekarang. Dan kalau kita ke kota besar, kita bisa melihat gedung-gedung kuno yang sudah berumur ratusan tahun, bahkan merupakan bagian dari UNESCO World Heritage. Banyak saya dengar dari teman-teman yang berasal dari negara-negara Eropa Barat, kalau kesini mereka bilang Budapest itu kelihatan agak kumuh, kotor. Nah itu kan relatif, tapi kalau menurut saya dibandingkan dengan keadaan di Indonesia pada umumnya, di sini bersih. 30 juta orang turis mengunjungi Budapest setiap tahun. Kita ke tempat wisata yang ada di ujung di pelosok daerah, semuanya punya fasilitas lengkap seperti WC, air bersih, air mengalir, pedagang-pedagang makanan juga menjaga kebersihannya. Kalaupun kita ke pasar, semuanya juga rapi, kios-kios ditata sesuai dengan barang dagangan yang ada. Mau beli daging, dagingnya dipisah-pisah, daging ayam sendiri, daging babi sendiri, jadi nggak akan tercampur. Itu kan nggak higienis kalau dicampur. Selain itu, semua disimpan di dalam kulkas. Yang keempat adalah orang asing di sini bisa beli properti dan menjadi hak milik mereka untuk selama-lamanya. Kalau di Indonesia kan ada batasan harga. Orang asing hanya boleh beli properti dengan harga sekian miliar, di bawah itu nggak boleh, nanti takutnya mereka akan mengambil jatah kita sebagai warga negara gitu kan. Saya punya teman-teman dari beberapa negara asing yang datang ke sini karena mereka bilang di negara mereka terlalu mahal untuk beli properti. Di sini mereka bisa tinggal di pelosok di desa begitu ya, beli rumah dan tanah seharga 400 juta rupiah, meskipun rumah kecil tapi sudah dapat, dan itu akan jadi milik mereka selama-lamanya. Yang kelima adalah pendidikan di sini gratis sampai dengan SMA. Dan ini tidak hanya untuk warga negara Hongaria, siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan gratis. Yang keenam adalah fasilitas kesehatan lengkap.
Makin hari kita makin bertambah umur dan semakin banyak kemungkinan kita akan mendapat masalah kesehatan. Di Singapura dan berbagai negara lainnya ada asuransi swasta ya. Tapi di situ biasanya kalau kita sudah mempunyai salah satu penyakit, asuransi kita tidak akan mau mengcover penyakit itu. Ya, misalnya kita kena kanker yang itu butuh kemoterapi sampai lama, kemudian perawatan di rumah sakit bolak-balik, seperti itu kan mahal sekali. Kalau tidak di-cover oleh asuransi, ya berat. Di Hongaria, kalau kita beli asuransi kesehatan dari pemerintah, itu akan mengcover di atas 90% semua biaya kesehatan kita. Kalau ada perlu biaya obat-obatan sedikit, kita harus beli, tapi sebagian besar sudah disubsidi. Kalau masalah bagus atau tidaknya itu masalah yang lain ya teman-teman, tapi setidaknya kalau kita sudah kepepet, nggak punya duit untuk operasi, setidaknya kita nggak akan dibiarkan meninggal begitu saja. Selanjutnya adalah work-life balance. Artinya adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Di setiap negara ini aturannya beda. Kalau di sini pemerintah benar-benar secara tegas mengatur hak dan kewajiban karyawan. Gaji minimum yang boleh diterima, berapa jam kerja maksimal per minggu, dan ini aturannya sangat ketat. Dulu suami saya masih kerja di kantor, jarang sekali lembur, bisa dihitung dengan jari. Ini yang kadang membuat orang Eropa suka kaget kalau pindah ke negara Asia. Karena di Asia kebanyakan ya, saya nggak bilang semua karena saya nggak tahu semua negara Asia. Mereka lembur itu sudah biasa, kadang Sabtu Minggu pun masih bisa masuk kerja karena ada sesuatu yang mendadak. Ini kata suami saya, kalau dulu dia lihat teman-teman koleganya jam masuk sebenarnya jam 9, tapi mereka datangnya jam 9.15 atau jam 9.20. Terus kemudian masih ada lagi sebelum mulai kerja minum kopi dulu. Setelah itu nanti ada smoking break, cigarette break, istirahat untuk rokok-rokok. Kemudian selama kerja mereka masih sempat buka Facebook, masih sempat nonton YouTube. Pekerjaannya nggak selesai, sampai malam pun mereka masih harus lembur. Kadang-kadang weekend pun masih harus kerja lagi, kayak gitu. Mungkin ini culture shock orang bule kalau disuruh kerja di Asia, salah satunya. Yang kedelapan adalah internet super cepat dan murah meriah. Koneksi internet di Hongaria termasuk yang paling cepat di seluruh dunia meskipun masih di bawah Singapura. Untuk pasangan kawin campur seperti kami sangat penting karena kita menggunakan internet untuk komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Paket data internet broadband yang paling murah di sini adalah 150 megabit per second, harganya sekitar Rp270.000 per bulan. Sedangkan yang paling mahal adalah 2000 megabit per second, harganya cuma Rp381.000 per bulan. Saya rasa ini jauh lebih murah dari di Indonesia, tapi teman-teman boleh komen karena saya nggak tahu banyak. Untuk data di HP yang paling murah adalah 4 GB, harganya Rp100.000. Yang paling mahal adalah 20 GB, harganya Rp475.000. Dan data seperti ini bebas roaming di seluruh negara-negara Uni Eropa. Jadi kita bawa ke Finlandia, kita bawa ke Swedia, kita bawa ke mana lagi? Prancis, Italia, kita bebas menggunakan tanpa adanya roaming. Kemudian selanjutnya adalah gap sosial rendah. Di sini keadaannya tengah-tengah kalau dibandingkan di Indonesia. Orang kaya mungkin nggak sekaya dengan orang paling kaya di Indonesia, tapi orang miskin di sini juga nggak semiskin orang miskin di Indonesia. Saya kemarin sempat nonton video seorang penyanyi di sini, terkenal sekali, tapi tempat tinggalnya juga di apartemen kecil. Tapi jangan salah, dia itu kaya banget. Siapa tahu duitnya diinvestasikan di luar dan dia punya perusahaan seperti itu. Tapi gaya hidupnya sangat humble, seperti orang biasa saja. Diskriminasi sosial jarang. Tidak ada pandangan kalau orang seperti saya misalnya adalah pembantu. Kemudian orang yang begini adalah orang kaya. Kemudian poin berikutnya adalah kenyamanan. Populasi penduduk di Hongaria cuma 10 juta jiwa saja. Kita kemana-mana nggak usah terlalu khawatir akan terjebak oleh kemacetan, kecuali ada event tertentu, misalnya ada maraton di jalan atau ada karnaval baru jalan sebagian ditutup kayak gitu, baru kita khawatir. Tapi kalau hari-hari biasa dibandingkan dengan Jakarta ya jauh sekali tingkat kemacetannya. Kemudian kita mau kemana-mana, makan di restoran, mau masuk ke tempat wisata, kita nggak perlu menunggu antrian yang panjang banget. Di jalan kita nggak terganggu dengan bunyi klakson dari mobil orang lain yang sudah nggak sabar. Kadang kayak gitu saja bisa bikin
bikin kita senewen. Di rumah kita nggak akan khawatir digosipkan oleh tetangga. Kita juga nggak ada waktu untuk menggosipkan tetangga. Dengan begitu kita bisa fokus pada kebahagiaan diri kita sendiri dan keluarga kita. Selanjutnya sekarang kita akan ngobrol tentang 10 hal yang bisa dibilang sebagai kekurangan dari tinggal di Hongaria, dilihat dari kacamata orang asing seperti saya. Kalau untuk orang lokal tentunya beda lagi ya. Ini sekali lagi menurut sudut pandang kami sebagai keluarga campuran. Yang pertama adalah bahasa Hongaria merupakan salah satu bahasa yang paling sulit untuk dipelajari. Saya tidak bilang mustahil, tapi sulit. Kadang-kadang ada yang komen ke saya, Mbak Ayu, bahasa Hongaria itu nggak susah kok, buktinya saya bisa. Ya, itu good for you guys, karena kalian bisa. Tapi faktanya banyak orang asing, nggak cuma orang Indonesia yang merasa kesulitan untuk belajar bahasa Hongaria sampai pada level mereka lancar berbicara. Bahkan sudah bertahun-tahun tinggal di sini, sampai 20 tahunan. Banyak ya teman-teman saya seperti itu. Dulu pertama datang mereka getol ikut kursus intensif bahasa Hongaria setiap hari sampai akhirnya mereka menyerah karena merasa kesulitan. Untuk orang yang sudah tua kan juga susah ya, nggak gampang. Kalau untuk anak kecil seperti Matt mungkin lebih cepat. Jelasnya kalau kita tinggal di kota besar seperti Budapest nggak masalah, mulai banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau kalian tinggal di pedalaman, misalnya ada orang yang pindah ke sini karena ingin tinggal di lingkungan pedesaan yang nyaman, asri, dan harga murah. Memang bagus, tapi ya komunikasinya susah. Orang desa jarang lihat orang asing dan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Tergantung lagi tinggal di Hongaria, tinggal di mananya dulu. Kalau kalian tanya susahnya gimana sih Mbak Ayu? Ini ada foto yang saya dapat dari Quora, perbandingan grammar dari beberapa bahasa. Kalian bisa lihat grammarnya bahasa Hongaria ini bisa diibaratkan dengan dinosaurus, jadi susah sekali. Atau kita nggak usah ngomongin grammar, kita coba saja cara pengucapan. Di Hongaria ini dibaca O, seperti A-nya orang Jawa kan begitu ya, Joko, Surabaya, kayak gitu, O. Sementara huruf ini adalah huruf A, jadi silahkan dibedakan A dan O. Ini masih banyak orang asing yang salah kaprah, huruf ini dibaca huruf A. Seperti misalnya pada nama Maria, kalau di bahasa lain memang bacanya Maria. Kalau di sini jadi Mario. Nama saya, orang sini nggak akan bilang Ayu, mereka panggil saya Oyu. Di sini kalau kita mengucapkan salam kepada teman, kita ketemu dengan teman atau berpisah dengan teman, kita akan mengucapkan Sio. Banyak orang asing yang mengucapkan Sia, padahal itu salah, Sio. Kemudian pendapatan di Hongaria termasuk rendah untuk ukuran Eropa. Survei paling akhir menunjukkan bahwa upah minimum di Hongaria merupakan yang kedua paling rendah dibandingkan seluruh negara Uni Eropa. Apakah angka segitu cukup untuk satu keluarga? Jangankan upah minimum, upah rata-rata saja untuk satu keluarga itu belum cukup. Saya sudah pernah membahas tentang hal ini, link videonya ada di deskripsi di bawah. Itulah sebabnya kebanyakan keluarga di sini ayah dan ibunya sama-sama bekerja. Yang ketiga adalah birokrasi. Di Hongaria ini banyak orang asing maupun orang lokal yang mengeluhkan hal yang sama, birokrasi yang ribet. Di kantor-kantor pemerintah belum semuanya menggunakan sistem online. Kita kirim email mau tanya sesuatu, nggak akan dijawab. Kita telepon, nggak diangkat. Jadi kalau mau tanya begitu ya harus datang ke kantor mereka. Di sini selain kita punya KTP, kita juga harus punya kartu alamat. Ketika kita pindah alamat rumah, kita harus mendaftarkan ke kantor di tempat kita tinggal itu, ganti lagi kartunya. Ketika kami baru pindah ke Budapest tahun 2015, kami pun harus daftar kartu alamat ini tadi ya. Suami saya sampai 5 atau 6 kali bolak-balik ngurus kartu ini saja. Belum lagi karena aturannya nggak tertulis jelas di mana, kita ke sana pertama tanya dulu syarat-syaratnya apa saja. Waktu itu kami baru dikasih tahu ternyata kami butuh surat izin dari pemilik rumah yang kami tempati. Padahal pemilik rumahnya itu tinggal di negara lain, di Swiss gitu. Nggak mungkin kan kami harus datang ke Swiss untuk minta surat karena butuh
tanda tangan asli didampingi dengan pengacara kayak gitu guys. Untungnya akhirnya kami bisa menggunakan surat izin dari ibu pemilik rumah ini, tapi tentunya juga dengan disaksikan oleh notaris atau gimana waktu itu ya, ribet banget pokoknya. Kalau kalian mau pindah ke sini, hati-hati saja dengan hal-hal seperti ini. Ada baiknya minta bantuan teman yang bisa bahasa Hongaria. Selain itu, saya sudah sering bilang banyak aturan kalau kita mau buka bisnis. Nggak boleh jual gorengan di rumah, tidak boleh jualan di trotoar karena itu kalian lihat sepi, di luar nggak ada pedagang kaki lima. Kemudian kita punya buah banyak di kebun, itu nggak boleh dijual ke pasar kecuali kita punya izin berdagang. Yang kadang izin berdagangnya itu ribet sekali, butuh duit, hasilnya nggak nyucuk kalau dibandingkan dengan jumlah buah yang akan kita jual itu. Itulah sebabnya untuk orang yang mau buka usaha, mau berbisnis, biasanya mereka akan menyewa jasa akuntan karena ya ribet banget aturannya, apalagi yang berhubungan dengan uang itu kan pasti ribet. Dan juga di sini aturan seperti itu sering berganti. Kadang saja akuntannya sendiri masih bingung, apalagi orang awam seperti kita. Dan kalau akuntan membuat kesalahan, yang akan dihukum, didenda itu bukan akuntannya, tapi pemilik bisnis itu. Yang ketiga, asuransi mahal. Saya sudah cerita tadi kalau asuransi di sini sangat lengkap. Untuk warga negara sini biayanya sekitar Rp350.000 per bulan. Ini murah ya teman-teman untuk ukuran sini. Kemudian untuk anak-anak gratis karena mereka kan tidak bekerja. Tapi untuk orang asing seperti saya, apalagi yang tinggal di rumah tidak bekerja, adalah sekitar Rp3,5 juta per bulan. Sedangkan untuk anak orang asing adalah 2,3 juta per bulan. Jadi dihitung saja kalau kita mau memboyong satu keluarga ke sini, dihitung orang dewasa berapa, anak berapa yang harus kita bayar untuk biaya asuransi saja per bulannya. Masalahnya kalau kita mau berobat ke rumah sakit, ke dokter, kalau nggak ada asuransi, mereka nggak akan mau melayani kita. Opsi lainnya, kita bisa ke klinik swasta, dokter swasta, rumah sakit swasta. Kita bisa bayar cash, tapi itu biayanya memang ya lebih mahal. Atau bisa juga mencari asuransi swasta. Itu bisa jatuh lebih murah, tapi tidak semua masalah kesehatan akan di-cover. Misalnya hanya meng-cover untuk rawat inap rumah sakit atau hanya meng-cover untuk operasi. Seperti itu, tergantung bagaimana perjanjiannya. Yang keempat adalah cuaca yang sering tidak bersahabat. Kita harus selalu ngecek ramalan cuaca yang pasti. Karena nggak cuma hujan panas, tapi ada juga sleety rain atau hujan es. Selain itu juga suhu udaranya bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Itu pengalaman saya yang paling dingin yang pernah saya alami. Jadi kalau cuaca sudah seperti itu, ya mau keluar juga males. Mungkin kalian bisa berpikir kalau bajunya kan sudah disesuaikan Mbak Ayu. Memang betul, tapi dengan baju yang seperti itu saja, kita mau pakai HP, misalnya mau ngecek GPS, pakai sarung tangan kan, nggak bisa, harus dilepas. Selama beberapa detik ngetik dengan nggak pakai sarung tangan di suhu udara yang dingin seperti itu, aduh. Kemudian muka kita akan terasa bengkak, cenut. Telinga kita kelihatan sedikit gitu juga terasa dingin sekali. Selain itu, efek luasnya adalah berbagai tempat wisata yang outdoor itu tutup selama musim dingin, hanya buka pada waktu musim panas saja. Yang kelima adalah sepi. Di Budapest masih lumayan karena mall masih buka sampai jam 10 kalau nggak salah. Saya nggak pernah keluar malam ya, jadi nggak tahu. Tapi di luar kota besar praktis nggak ada kegiatan apa-apa kalau malam. Kecuali kalau kalian suka clubbing. Di sini banyak pub, bar, terus klub yang buka malam-malam, anak muda-muda gitu ya suka clubbing gitu. Tapi untuk keluarga seperti kami ya kayaknya nggak ada hiburan apa-apa. Kalau di luar kota kan nggak ada mall ya, mallnya cuma di kota-kota besar saja. Toko-toko, pasar semua tutup jam 4 atau 5 sore, apalagi kalau weekend, minggu semuanya tutup. Tanggal merah semua tutup. Ada cerita lucu pengalaman teman saya dari Korea. Menjelang Natal dia mengundang keluarga besarnya, mertuanya datang ke Budapest. Waktu malam Natal, mereka akan keluar melihat pasar Natal. Pasar Natal di Budapest adalah nomor 2 yang paling bagus di Eropa, katanya begitu. Sekalian dia nggak masak gitu, makan di luar. Ternyata pasar Natalnya tutup. Di jalan sepi sekali, nggak ada apa-apa. Akhirnya pulang makan mie instan.
Mereka nggak tahu tanggal 25-nya itu hari Natal juga, itu juga tutup. Dan mereka nggak nyetok makanan. Terpaksa hari libur yang menurut mereka sebenarnya paling istimewa, mereka hanya makan mie instan. Yang keenam adalah produk Indonesia jarang. Karena memang komunitas Indonesia di sini masih jarang. Teman-teman sudah lihat harga bahan makanan pokok di sini murah sekali. Roti Rp1.000 masih dapat. Tapi kalau kita mau makan makanan Indonesia atau bahan makanan dari Indonesia, harganya mahal sekali. Tempe paling tidak Rp40.000 satu ya. Kangkung satu ikat Rp40.000. Udang kalau di toko Asia kemarin saya lihat sudah naik sekitar Rp200.000 per kilogram. Kalau kita pergi ke supermarket biasa itu bisa Rp400.000 per kilogram. Barang-barang yang di Indonesia kita anggap sebagai biasa di sini jadi harta karun. Yang ketujuh adalah orangnya galak-galak. Saya sering bilang kalau orang Hongaria itu sopan-sopan. Mereka selalu memberikan salam kepada kita. Tapi sudah jadi rahasia umum di sini kalau masalah servis mereka itu cenderung galak, jutek. Kita ke toko, pelayan tokonya itu sudah mukanya masam gitu ya, nggak senyum. Kalau muka serius gitu sih kita sudah biasa, tapi kadang mereka sampai kayak gitu, kayak kita kasih beban ke mereka, jadi kita nggak enak. Jangan salah, ini bukan karena mereka rasis melihat kita berkulit coklat, orang Asia diperlakukan seperti itu, enggak. Tapi mereka begini kepada semua orang. Nggak berarti semua orang Hongaria 100% seperti itu. Suami saya nggak gitu, ibu mertua saya nggak begitu juga. Dan saya punya banyak teman orang Hongaria yang tidak begini. Yang begini ini biasanya mereka sudah ada masalah dalam hidup mereka dan dilampiaskan kepada pelanggan. Yang kebetulan ya kita. Biasanya mereka ini menganggap gajinya sedikit. Ya itu kan sudah masalah berat dalam hidup mereka ya. Kemudian mereka melihat, oh pelanggan ini senyum-senyum, kayak nggak ada masalah dalam hidupnya, sementara dia sendiri sedang sedih kayak gitu, jadinya begitu juga misalnya kadang kita ke dokter, dokternya galak, perawatnya galak, ke rumah sakit kayak gitu. Ini karena mereka overwork, tenaga kerja di sini kurang, jadinya mereka kerja keras banget, capek dan sedikit banyak dilampiaskan kepada pasien. Pandangan umum lainnya adalah orang sini suka membandingkan keadaan hidup mereka dengan gaji orang di Eropa Barat. Oh, seandainya mereka kerja di Austria, gajinya bakalan jauh lebih besar. Atau andai saja mereka kerja ke mana lagi ya, ke Jerman, mungkin gajinya jauh lebih besar. Tapi di sini gajinya sedikit sekali kayak gitu. Dan ini bikin mereka nggak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Saya dulu pernah tinggal di apartemen dan di situ ada banyak toko-toko kecil gitu. Jadi kalau mau belanja barang sedikit-sedikit ya ngapain harus ke mall, mendingan jalan kaki ke toko-toko itu. Sering saya teman-teman dibentak oleh pelayan toko karena tanya harga ini, karena mau beli sedikit saja lah. Saya kan nggak tahu, namanya juga orang baru, harus tanya-tanya dulu gitu. Kadang dipelototin. Pertama-tama ya saya sedih kayak gitu, tapi lama-lama saya paham memang mereka sedang bermasalah dengan kehidupan mereka. Nggak ada hubungannya dengan kita. Kalaupun bukan kita yang masuk ke situ, ya pembeli berikutnya akan kena semprotan. Jadi ya lain kali saya nggak akan beli lagi kan, ngapain? Yang kedelapan adalah jasa mahal. Kalau di Indonesia kita banyak menggunakan jasa asisten rumah tangga. Banyak menggunakan babysitter, kemana-mana pakai sopir, terus AC rusak, pipa ledeng rusak, kita panggil tukang dan mereka akan datang cepat sekali. Di sini nggak begitu, harus bikin appointment, biasanya bisa sampai seminggu mereka baru datang. Yang paling parah adalah jasa tukang bangunan. Kita mau ngecat, kita mau memperbaiki dapur kayak gitu, bisa appointmentnya sampai 1 tahun sebelumnya, karena di sini sedang banyak melakukan pembangunan rumah. Banyak subsidi pemerintah untuk membangun rumah. Akhirnya orang-orang pada bangun rumah. Pekerja bangunan ini tadi jadi susah didapatkan. Kalau kita cuma minta servis untuk ngecat rumah saja, menurut mereka bayarannya nggak banyak. Mereka ogah datang. Yang kesembilan adalah susah cari bantuan. Ini nggak semuanya ya, tapi saya jelaskan saja kondisinya. Misalnya di Indonesia kita di kereta atau di bis, kita kecopetan.
kita tahu gitu tuh, copet, pasti orang-orang di sekitar kita akan membantu mengejar copetnya, kadang sampai digebukin gitu ya teman-teman, sering kan kejadian kayak gitu. Kalau di sini banyak copet juga kan, hati-hati di tempat-tempat umum, di tempat-tempat ramai gitu ya, kita teriak copet, orang-orang nggak akan berani membantu. Yang pertama, mereka takut terlibat masalah, karena kadang-kadang 2 orang teman gitu mabuk terus bercanda copet-copet, tapi bisa jadi nggak benar-benar kecopetan, cuma bercanda. Kan orang yang membantu bisa terlibat masalah. Yang kedua, kadang-kadang pencopetnya bawa pisau. Orang luar juga takut mau membantu, takut terluka. Saya heran kalau di Indonesia orang nggak takut terluka ya bantu aja kejar copetnya kayak gitu. Beda orang, beda mentalitasnya. Saya pernah ngobrol hal ini dengan beberapa teman-teman dari Malaysia, mereka juga bilang gitu, diwanti-wanti, hati-hati kalau di luar dengan barang-barang kita, karena kalau kita akan kena masalah, orang-orang nggak akan bantu. Ya itu tadi, mereka takut terkena masalah. Ini suami saya yang cerita, ada di berita lokal gitu, seorang nenek-nenek di tempat umum tiba-tiba pingsan, nggak ada orang yang bantu. Mungkin juga mereka takut karena ada virus corona, atau memang orang-orang nggak peduli. Tapi ini tertangkap oleh CCTV, ada anak muda yang datang ke situ, bukannya membantu, dia malah mengambil dompet nenek itu tadi, dibawa lari. Ya, ini memang susah kalau di sini. Tapi teman-teman, kalau tinggal di apartemen di sini, misalnya kita ada masalah, butuh dokter atau ambulans atau pemadam kebakaran, malahan kita bisa mengetuk pintu tetangga. Jangan takut ya. Kalau kita approach secara individu seperti itu, mereka akan membantu. Jangan takut, tetap minta bantuan kalau perlu. Tapi entahlah, kalau orang asing di tempat umum kayak gitu memang susah ya. Saya pernah ke rumah salah satu teman saya di sini, perut saya sakit banget, dan waktu itu saya nggak bisa cari apartemen teman saya karena rumahnya banyak kan. Saya bingung ini sebelah mana ya rumahnya tadi. Saya tingak-tinguk gitu, ada orang yang nanya, kamu kenapa, ada masalah gitu. Terus saya bilang, perut saya sakit, boleh pinjam WC gitu. Dipinjemin teman-teman, boleh pakai. Saya malu banget, tapi ya gimana ya, berterima kasih. Jadi kayak gitu, kalau kita mendekati secara personal, mereka akan membantu. Tapi kalau di tempat umum agak susah. Kemudian yang nomor 10 adalah kriminalitas. Saya sebetulnya tidak terlalu mengeluh tentang hal ini, tapi banyak teman-teman saya orang asing, terutama dari negara-negara maju. Mereka bilang di sini itu tingkat kriminalitasnya tinggi, tapi bukan yang seperti pembunuhan berantai, pemerkosaan seperti itu, perampokan bersenjata nggak ada atau bisa dibilang jarang sekali. Tapi ini pencopetan sering ya di tempat-tempat umum, maling yang membobol rumah kita itu juga sering banget terjadi. Teman dekat saya, orang Yunani di sini, dia pernah nyetir mobil kemudian parkir di depan salah satu toko kecil. Dia mau beli roti di dalam toko itu. Jadi mobilnya diparkir, dia masuk kemudian beli roti sekitar 15 menit. Begitu keluar dari toko, mobilnya sudah hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Kemudian pemilik rumah dari apartemen yang pernah saya tempati dulu bilang kalau 7 mobilnya di dalam garasi itu pernah hilang, teman-teman. Nggak 1, 2, 3, tapi 7. Salah seorang teman med juga pernah. Ibunya cerita pada saya, ini bukan orang Hongaria juga. Waktu mereka pulang ke negara asal mereka, tiba-tiba ditelepon dari Hongaria, polisi Hongaria. Ternyata alarm di rumah mereka bunyi. Jadi polisi datang kan kalau alarm bunyi. Begitu sampai di sana, kaca jendela itu sudah dibobol. Dan ini terjadi 2 kali. Karena itulah kebanyakan rumah akan memasang alarm rumah untuk mengantisipasi maling seperti ini. Jadi dimanapun itu, yang penting kita selalu berhati-hati. Yang jelas kebanyakan nilai plusnya tinggal di Hongaria kalau menurut saya adalah sebagai orang asing, hak saya untuk tinggal di sini itu nggak terlalu beda jauh dengan orang lokal ya. Saya masih bisa beli rumah, saya masih bisa menyekolahkan anak di sekolah sampai SMA. Ini kan sesuatu yang tidak bisa didapatkan di semua negara. Di Indonesia saja masih susah kan mau beli rumah, mau beli properti. Tapi seperti yang saya ceritakan di awal video ini tadi, semua tempat itu ada plus dan minusnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk menambah wawasan, ataupun kalau kalian ada keinginan untuk pindah ke Hongaria bisa menambah info. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.